Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah, para guru, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya, khususnya yang mempersiapkan untuk akreditasi atau reakreditasi pada tahun 2024. Berikut akan kita ulas tentang komponen, butir, kemudian indikator kinerja dan bukti dukungnya, terutama pada komponen pertama, yakni kinerja pendidik dalam proses pembelajaran ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa komponen dalam akreditasi itu ada 4 ya. Kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kemudian kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan, kemudian iklim lingkungan belajar dan hasil belajar. Kita fokus sekarang di komponen pertama, kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada panduan akreditasi ya. Ini adalah panduan akreditasi sebenarnya untuk asesor ya. Kita pilih panduan akreditasi untuk asesor ini karena pada panduan ini ada komponen, butir, indikator ya. Indikator kinerja yang nanti akan dilakukan sebuah proses penilaian oleh asesor di sekolah atau madrasahnya masing-masing. Langsung saja kita masuk ke halaman 36. Oke, ini Bapak Ibu halaman 36 berisi tentang komponen, kemudian butir, indikator, dan pembuktian indikator. Nah, pembuktian indikator inilah yang nanti akan kita cermati dalam rangka nanti menyusun bukti dukung ya. Yang semua isian-isian yang ada di sini sudah kita salin di Microsoft Word semacam ini ya. Nanti kita akan analisa kira-kira kalau indikatornya seperti ini, pembuktian indikatornya seperti ini, kira-kira bukti dukung apa yang perlu kita siapkan dan bagaimana cara menyiapkan bukti dukung itu. Baik, kita lanjutkan langsung saja. Kita masuk di komponen 1, yaitu kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kita masuk butir pertama. Nanti komponen 1 ini kita akan membahas ada sekitar 5 butir ya. Kita masuk butir pertama. Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Indikator pertama pada butir 1 adalah menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai. Saya baca sepintas saja ya pada kalimat utamanya ya. Kemudian buktinya adalah wawancara minimal dengan 3 pendidik. Siapkan 3 pendidik ya, untuk diwawancari oleh asesor tentang kegiatan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran yang saling menghargai antara pendidik dan peserta didik ya. Ini nanti bisa dibuktikan dari proses pembelajaran ya. Bisa nanti didokumentasikan pembelajaran yang ada di kelas, terutama dalam bentuk foto atau video, di mana dalam proses pembelajaran itu adanya sebuah interaksi yang saling menghargai antara pengajar dan peserta didik. Kemudian dilakukan observasi kelas ya, ditemukan fakta adanya interaksi yang saling menghargai antara pendidik dan peserta didik. Barangkali nanti waktu akreditasi siswanya tidak boleh diliburkan. Mungkin nanti asesor langsung melihat keadaan yang ada di suatu sekolah atau madrasah, proses pembelajaran yang terjadi diamati, mungkin bisa secara langsung ya. Siapkan pula untuk RPP dan dokumen KSP atau kurikulum satuan pendidikan. Bisa kurikulum sekolah, kalau di madrasah namanya kurikulum madrasah. Sekali lagi, jangan lupa membuat dokumen pembelajaran, di mana misalkan dalam bentuk video, di video itu ada sebuah interaksi yang saling menghargai dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Kemudian pada indikator yang kedua, memberikan perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan khusus ya.
Jadi pada intinya, pada bukti ini, bukti indikator kinerjanya, misalkan melalui telaah dokumen diperlukan bukti yang menunjukkan berbagai cara pendidik memberikan perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih atau khusus, sehingga nanti mungkin bisa dalam bentuk catatan-catatan jurnal guru yang memberikan sebuah tindakan atau perlakuan khusus kepada peserta didik yang butuh pendampingan khusus ya. Kemudian juga nanti disiapkan KSP, RPP. Jadi KSP dan RPP ini hampir muncul dalam setiap butir dan indikator kinerja ya. Kemudian mungkin ada dokumen observasi tentang peserta didik yang memerlukan pendampingan khusus ya, atau pendampingan tambahan. Kemudian melalui wawancara dengan 3 pendidik, siapkan 3 pendidik, sebaiknya pada kelas yang berbeda ya. Kalau di SMA atau alia mungkin kelas 10, 11, 12 ya. Nanti diwawancari oleh asesor, diperoleh informasi bahwa pendidik memberikan perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih khusus kepada peserta didik dengan berbagai cara. Misalkan ada peserta didik yang mungkin mengalami keterlambatan di dalam penyerapan materi pelajaran dan lain sebagainya, itu ada upaya dari guru untuk memberikan pendampingan khusus ya. Itu nanti tuangkan saja dalam jurnal guru ya, jurnal guru. Kemudian melalui observasi ditemukan fakta bahwa pendidik mampu mengidentifikasi adanya siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan menerapkan cara yang berbeda untuk murid-murid tersebut. Tentu saja kalau memang nanti dilakukan observasi oleh guru ternyata memang ada murid yang membutuhkan perhatian khusus, tentu guru akan memberikan pola pendekatan maupun pendampingan khusus ya. Catat saja pola-pola itu pada jurnal guru ya, biar tidak repot-repot nanti ya. Kemudian siapkan saja nanti dokumen pembelajaran saat proses pembelajaran atau pada saat memberikan pendampingan secara khusus ya. Kemudian pada indikator yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Melalui telaah dokumen, jadi kita harus menyiapkan dokumen nanti, bahwa pendidik memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional yang bertanggung jawab. Contohnya RPP, siapkan RPP-nya. KUSP atau KSP, kurikulum satuan pendidikannya, hasil karya siswa, raport, jurnal. Kemudian di sini ada jurnal refleksi guru ya. Makin di sini ada jurnal guru ya. Kemudian melalui wawancara dengan 3 pendidik, diperoleh informasi tentang bagaimana cara pendidik dalam mengembangkan kemampuan mengendalikan sosial emosional. Nah, misalkan di sini ada teknik stop dan lain sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu munculkan di RPP ya. Munculkan di RPP, kemudian dokumentasikan lewat video pembelajaran. Contohnya nanti ada yang namanya misalkan teknik stop, ambil napas, mengambil waktu untuk menenangkan diri dan lain sebagainya. Ini semata-mata memberikan rasa nyaman pada peserta didik sehingga lebih termotivasi dan bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Kemarin pada video sebelumnya sudah kita sampaikan itu ya. Saya tunjukkan dulu. Mungkin ini adalah contoh ya, contoh dari bagaimana mengembangkan RPP yang ada unsur pembelajaran sosial emosional ya. Ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Misalkan ini sebagaimana biasa ada identitas, ada tujuan, ada materi, kompetensi awal dan lain sebagainya. Kita langsung saja kepada kegiatan pembelajaran ya. Misalkan di sini ada kegiatan awal, pembukaan dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini juga ada pembelajaran sosial emosional, yaitu
kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi dikembangkan melalui diskusi kelompoknya. Ini sebenarnya tidak harus dimunculkan semacam ini, tapi minimal memberi penanda bahwa di perencanaan pembelajaran kita memperhatikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada elaborasi, di sini juga ada pendekatan diferensiasi ya. Kemudian di sini nanti misalkan pada saat kegiatan pembelajaran siswa sudah mulai capek, mulai jenuh, kita ada yang namanya berhenti sejenak untuk melakukan ice breaking dengan kegiatan stop ya. Misalkan kegiatan stop itu yang pertama, stop, peserta didik berhenti dari aktivitas mereka. Kemudian take and breathe, peserta didik menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Observe, kemudian peserta didik mengamati perasaan dan pikiran mereka. Kemudian proses, kemudian peserta didik melanjutkan aktivitas dengan fokus baru ya. Ini contohnya ya. Kemudian ice breaking ini melibatkan pembelajaran sosial emosional dengan mengembangkan kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kita perlu tampakkan. Kemudian Bapak Ibu, perencanaan semacam ini lakukan pembelajaran di kelas. Nah, pada saat itu bisa kita lakukan dokumentasi baik dalam bentuk foto, dan kalau saya lebih suka ada dokumen hidup atau video, mumpung masih ada kesempatan beberapa minggu ya, karena rencananya visitasi dilakukan pada bulan Agustus ini ya. Instrumennya keluar bulan Agustus, akreditasinya rencananya bulan Agustus ya. Jadi sangat-sangat cepat sekali kita harus mempersiapkan berbagai dokumen kinerja ini. Oke, langsung kita kembali ke acuan tadi itu ya. Kita siapkan KSP, RPP, kemudian deskripsi kinerja hasil karya siswa ya. Karya-karya siswa juga kita persiapkan ya. Ini kan melalui wawancara dengan 3 peserta didik diperoleh informasi tentang bagaimana cara guru mengembangkan kemampuan sosial emosional, teknik stop dan lain sebagainya. Tadi sudah tercantum di RPP. Melalui wawancara ditemukan fakta bahwa pendidik memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional, membekali siswa dengan teknik-teknik menyelesaikan konflik, merujuk pada kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Oke. Kita masuk ke indikator yang keempat, memberikan umpan balik. Nah, ini umpan balik yang membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika ia mau berusaha. Buktinya apa? Pembuktian indikatornya apa? Yakni melakukan telah dokumen. Harus ada dokumen yang kita siapkan. Di mana ditemukan umpan balik pendidik yang konstruktif. Misalkan di rapot itu ada umpan baliknya, umpan balik tertulis atau hasil kerja siswa. Ya, misalkan yang umum ya ketika siswa melakukan tes atau ujian LJK-nya juga biasanya kita kasih tulisan-tulisan ya sebagai umpan balik ya. Kemudian melalui wawancara minimal 3 guru diperoleh informasi mengenai kapan guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan bentuk-bentuk umpan balik konstruktif yang pernah ia berikan. Nanti tidak hanya gurunya, nanti siswanya juga akan ditanya apa guru kalian memberikan umpan balik tentang hasil karya ataupun hasil nilai-nilai ujian dan lain sebagainya ya. Wah, siswanya juga diambil 3 orang atau 3 siswa ya. Mereka akan menuturkan, oh memang bapak atau ibu guru saya memberikan catatan-catatan umpan balik dalam setiap penugasan dan lain sebagainya. Kemudian melalui observasi pembelajaran di kelas diperoleh bukti bahwa pendidik memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa. Jadi umpan balik itu bisa secara langsung ya ketika pembelajaran yang ada di kelas ya. Nah, Bapak Ibu, sekedar referensi, misalkan ya, ini contoh bagaimana kalimat-kalimat dalam memberikan umpan balik ya. Seperti ini misalkan ya, kalau ada siswa pada saat asesmen
atau penilaian matematika ya, topiknya ini, kemudian dia dapat nilai 75 dari angka maksimal 100 ya. Ini guru bisa memberikan catatan, umpan balik, atau bisa memberikan ucapan secara lisan. Cuman karena ini akreditasi kan harus ada pembuktian, harus ada dokumen ya. Misalkan pencapaian positif siswa A, ini saya sebut siswa ini, nama siswanya adalah misalkan siapa gitu ya, saya sebut saja siswa A. Saya sangat mengapresiasi usahamu dalam mengerjakan ulangan harian kali ini. Kamu menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep dasar pecahan, terutama dalam mengidentifikasi dan membandingkan pecahan. Kerja bagus dalam menyelesaikan soal tersebut. Ada unsur apresiasi yang tentu sifatnya menyemangati ya siswanya biar tambah semangat. Misalkan area yang perlu ditingkatkan, namun saya melihat ada beberapa kesalahan dalam operasi penyimpulan pecahan, khususnya ketika pecahan memiliki penyebut yang berbeda. Biar siswa kita tahu ya apa kelemahan atau kesalahannya. Kemudian saran perbaikan untuk memperkuat pemahamanmu, saya sarankan kamu berlatih lebih banyak. Ini ya, terus ada motivasinya. Misalkan kita pilih kalimat motivasi, saya yakin dengan usaha dan latihan yang konsisten kamu akan semakin mahir. Jadi memberikan semangat, motivasi pada siswanya ya. Tindakan lanjutkan misalkan mari kita jalankan sesi belajar tambahan minggu depan ya. Nah, ini model-model contoh kalimat-kalimat umpan balik Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Nanti Bapak Ibu terutama guru mungkin nanti sedikit banyak harus punya catatan-catatan umpan balik dari hasil ujian atau hasil karya peserta didik, karena ini diperlukan dalam dokumen akreditasi dan siswanya juga nanti akan ditanya ya. Kalau itu kita lakukan walaupun jarak waktunya cukup singkat, minimal peserta didik atau siswa kita juga merasakan pernah diberikan umpan balik oleh bapak dan ibu gurunya. Oke, kita lanjut bahasan selanjutnya ya. Kemudian Bapak Ibu, melalui wawancara dengan minimal 3 orang siswa diperoleh penuturan tentang umpan balik. Kemudian melalui observasi pembelajaran di kelas diperoleh bukti bahwa pendidik memberikan umpan balik. Jadi nanti ada apa namanya yang harus kita siapkan, ini raport misalkan atau hasil kerja siswa yang ada catatan umpan balik dari guru ya. Kemudian ada penilaian formatif misalkan, atau ada dokumen pembelajarannya ya. Dokumen pembelajaran ini khususnya pada saat pembelajaran guru memberikan umpan balik tentang sesuatu atau bahasan sesuatu atau diskusi atau yang lain yang langsung diberikan kepada peserta didik di kelas ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke indikator selanjutnya, yakni pada butir 2. Butir 2 ini pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Indikatornya menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Buktinya melalui telah dokumen diperoleh bukti bahwa terdapat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dapat berupa pajangan kesepakatan kelas di ruang kelas dan lainnya ya. Kemudian melalui wawancara dengan guru diperoleh informasi mengenai proses penyusunan kesepakatan kelas. Melalui wawancara dengan 3 siswa diperoleh informasi bahwa ia turut berperan dalam menyusun kesepakatan kelas. Jadi dokumennya adalah proses penyusunan kesepakatan kelas, kemudian ada dokumen kesepakatan kelas. Bisa juga nanti dokumen-dokumen saat guru dan siswa berinteraksi dalam menyusun kesepakatan kelas, bisa dalam bentuk video dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tentu nanti kita harus tahu minimal gambaran bagaimana secara prosedur dalam menyusun kesepakatan kelas. Ini saya berikan semacam contoh prosedur dalam penyusunan kesepakatan kelas semacam ini ya, biar nanti misalkan Bapak Ibu guru kalau ditanya bagaimana itu
Bapak Ibu guru dalam berinteraksi dengan murid atau siswa dalam menyusun kesepakatan kelas ya. Bapak Ibu nanti bisa menguraikan prosedurnya ini ya. Misalkan pendahuluan, ada tujuan, guru menjelaskan tujuan dari membuat kesepakatan kelas. Kemudian waktunya kita tentukan berapa menit misalkan. Kemudian identifikasi harapan dan kebutuhan, dilakukan diskusi terbuka. Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan harapan mereka terhadap suatu suasana dan aturan di kelas. Misalkan bagaimana mereka ingin diperlakukan, bagaimana mereka sebaiknya berperilaku, dan apa yang mereka perlukan untuk belajar dengan baik. Kemudian ada pencatatan ide, guru menuliskan semua ide dan harapan siswa di papan tulis. Kemudian waktu, tahap ini memerlukan waktu sekitar 15-20 menit. Kemudian ada pengelompokan dan penyederhanaan dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ini semacam minimal memberikan gambaran, oh begini prosesnya. Kemudian sampai misalkan nanti ada contohnya, misalkan menghormati satu sama lain. Siswa dan guru berkomitmen untuk saling menghargai, ini kesepakatan kelas. Berpartisipasi aktif, siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran, misalkan bertanya, kemudian menjaga kebersihan, datang tepat waktu, menggunakan bahasa yang baik, atau ditambahi lagi mungkin tidak boleh ada tindakan agresif atau kekerasan dan lain sebagainya ya. Ini semua nanti akan didokumentasikan, kemudian dipajang, ditempel di ruang kelas dan lain sebagainya ya. Oke. Ini hanya memberikan sebuah gambaran tentang prosedur ya, sehingga nanti kalau kita ditanya itu enak dalam menjelaskan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi siapkan proses penyusunannya, kemudian siapkan dokumen kesepakatan kelasnya, baik yang tertempel di kelas atau dokumen yang bisa kita print ya dalam bentuk kertas itu ya, untuk kita tunjukkan. Kemudian bisa juga nanti dibuat video saat proses penyusunan kesepakatan kelas ya. Nah ini sebaiknya kan dilakukan oleh wali kelasnya masing-masing ya, oleh wali kelas ya. Kemudian untuk indikator yang kedua dari butir 2 ini adalah tidak menggunakan tindakan agresif, baik secara verbal dan nonverbal dalam mengelola perilaku peserta didik ya. Ini melalui telaah dokumen diperoleh bukti bahwa sekolah yang melarang tindakan agresif secara verbal dan nonverbal untuk mengelola perilaku siswa. Sehingga nanti dibutuhkan, kalau menurut saya dibutuhkan tata tertib ya. Tata tertib di mana di tata tertib itu ada larangan tindakan agresif ya. Kemudian melalui wawancara diperoleh informasi bahwa guru berlaku lemah lembut, penuh kasih, sabar namun tegas, bukan kasar atau keras dalam mengelola atau mengoreksi perilaku siswa. Melalui observasi diperoleh fakta bahwa pendidik tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal dan nonverbal dalam mengelola perilaku peserta didik. Oke. Ini yang perlu kita siapkan ya, KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kemudian tata tertib, pastikan di tata tertib itu ada larangan tindakan agresif. Kemudian di RPP juga nanti kita gambarkan proses yang ada di sini, dan dokumen proses pembelajaran baik foto maupun video. Selanjutnya adalah indikator ketiga pada butir kedua, mendorong terbangunnya perilaku positif peserta didik berbasis tanggung jawab dan konsekuen. Oke. Bukti indikator 1, melalui telaah dokumen diperoleh bukti mengenai kebijakan sekolah tentang penggunaan disiplin positif ya. Disiplin positif ini adalah disiplin yang didasarkan atas kesadaran ya. Bagaimana disiplin positif ini bisa ditumbuhkan dalam lingkungan sekolah maupun madrasah ya. Sehingga kadang-kadang kita juga untuk memacu ini kita juga siapkan poster-poster ya. Misalkan bunyinya poster itu adalah
belajar tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi. Nah, itu namanya disiplin positif. Dia melakukan perilaku baik itu bukan atas dasar ini sesuatu yang wajib atau ini sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dihukum dan lain sebagainya. Tidak didasarkan itu, tapi dia melakukan kegiatan-kegiatan positif itu atas dasar kesadaran, ya. Sehingga siswa yang memiliki disiplin positif itu diawasi maupun tidak diawasi, disuruh maupun tidak disuruh, dimanapun tempatnya, itu akan tetap menjalankan perilaku-perilaku positif ini, ya. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Kita siapkan di sini untuk disiplin positif ini adalah program pembiasaan, ya. Karena program pembiasaan ini adalah sebagai start awal dari sebuah karakter positif yang kita harapkan, yang bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Harus ada program pembiasaan yang mengarah pada disiplin positif. Nanti saya kasih tahu, ya, contohnya program pembiasaan, ya. Kemudian melalui wawancara dengan guru diperoleh informasi terkait dengan contoh penerapan disiplin positif. Melalui observasi diperoleh fakta terkait dengan contoh penerapan disiplin positif. Oke. Ini nanti madrasah atau sekolah buatlah program pembiasaan, ya. Kemudian ada dokumen kegiatan pembiasaan, ada dokumen pembelajaran, ada poster. Poster ini yang mendukung supaya disiplin positif di suatu sekolah atau madrasah itu betul-betul bisa diterapkan, ya. Saya kasih contoh, ini hanya contoh sekali lagi, ya, tentang program pembiasaan. Nah, ini program pembiasaan. Ini ada hari, ada kegiatan, ada tujuan, ada penanggung jawab, ada catatan. Misalkan hari Senin upacara bendera, tujuannya menumbuhkan cinta tanah air, disiplin dan tanggung jawab. Guru piket wali kelas penanggung jawabnya. Catatan refleksi, siswa hadir tepat waktu namun beberapa perlu diarahkan untuk lebih tertib. Apalagi misalkan pembiasaannya salam pagi, siswa menyambut guru dan teman-teman dengan salam dan senyum sebelum masuk kelas. Membiasakan sikap hormat, ramah, menghargai sesama. Lah, ini masuk dalam disiplin positif, ya. Kita berikan kesadaran anak-anak dalam pembiasaan ini, ya. Oke, kemudian tepat waktu masuk kelas. Ada lagi pembiasaan pengelolaan kelas bersih. Gerakan literasi, siswa membaca buku selama 15 menit untuk menumbuhkan semangat literasi. Senam pagi, kemudian ada sholat duha berjamaah. Siswa melakukan sholat duha berjamaah di sekolah atau di musola sekolah. Atau jurnal harian, siswa menulis catatan harian tentang kegiatan belajar dan perasaan mereka. Ini mengembangkan kebiasaan reflektif dan tanggung jawab. Ini adalah contoh-contoh kegiatan-kegiatan dalam program pembiasaan yang nanti menunjang adanya disiplin positif, disiplin yang penuh dengan proses penyadaran, ya. Jadi tidak hanya melakukan tapi menyadari akan pentingnya dia melakukan suatu aktivitas itu, sehingga nanti tumbuh kesadaran, diperintah atau tidak diperintah, diawasi atau tidak diawasi, siswa tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan disiplin itu. Oke, kita lanjut kembali lagi. Kemudian ada disiplin ini kita siapkan sekali lagi program pembiasaan, dokumen pembelajaran, dokumen kegiatan pembiasaan, dan mungkin bisa ditambahi dengan poster, ya. Kemudian membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar, ya. Guru dengan minimal 3 guru diperoleh informasi tentang cara guru membangun suasana belajar yang minim gangguan dan berfokus pada aktivitas. Melalui wawancara dengan 3 siswa dari kelas berbeda diperoleh informasi tentang cara guru membangun suasana belajar yang minim gangguan. Melalui observasi kelas dapat teramati bahwa perilaku, percakapan, dan kesibukan di dalam kelas adalah bagian dari aktivitas belajar, ya.
Oke, jadi kelas rame itu juga nggak apa-apa, asalkan ramenya itu dalam kerangka aktivitas belajar ya. Nah, ini yang disiapkan adalah RPP ya. Kemudian proses pembelajaran, situasi aman dan sebagainya. Ini bisa kita siapkan dokumentasi dalam bentuk foto maupun video yang menggambarkan bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar itu tidak ada gangguan atau minim gangguan lah. Fokus pada aktivitas belajar di kelas ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke butir ketiga. Indikator pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum sekolah. Melalui telah dokumen diperoleh bukti bahwa contoh tujuan pembelajaran yang selaras dengan kurikulum sekolah. Jadi nanti siapkan RPP ya. Atau siapkan juga mungkin kalau kurikulum merdeka ATP. Alur tujuan pembelajaran ya. Karena di situ nanti kita akan mengetahui tujuan pembelajaran itu disusun dari mana ya. Tentu saja disusun dari CP ya. Kemudian dirumuskan dari kompetensi dan konten atau materi yang ada di CP itu. Itulah yang namanya tujuan pembelajaran ya. Kemudian melalui wawancara dengan 3 guru diperoleh bahwa guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran selaras dengan kurikulum sekolah. Jadi nanti juga disiapkan dokumen pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah ya. Saya kira ini juga mudah ya. Jadi siapkan saja RPP-nya itu ya. Kemudian indikator yang kedua, melakukan asesmen dengan menggunakan beragam cara ya. Di sini melalui telaah dokumen diperoleh bukti minimal 3 contoh bentuk asesmen, minimal 3 contoh ya bentuk asesmen yang dilakukan, misalkan tes tulis, produk, unjuk kerja, project ya. Kebiasaan guru kan sebenarnya kalau asesmen kan lebih suka tes tulis ya atau tes lisan gitu ya. Nah, nanti jangan hanya ada dokumen tes tulisnya, tapi juga mungkin ada penilaian dalam bentuk project, unjuk kerja, dan lain sebagainya. Kemudian melalui telaah dokumen diperoleh bukti hasil karya siswa ya. Kemudian melalui wawancara dengan minimal 3 guru diperoleh penjelasan tentang cara memilih metode asesmen yang digunakan ya. Jadi siapkan saja RPP, kemudian asesmen yang bervariasi, dan hasil-hasil asesmennya itu ya perlu didokumentasikan ya. Nanti kita sampaikan ke asesor kalau diperlukan ya. Bapak Ibu, mengenai variasi penilaian ini mungkin saya ingin sedikit menjelaskan tentang contoh-contoh bentuk asesmen ya. Ini kan ada bentuk tes tulis. Ini saya kira umum lah tes tulis itu ya. Tinggal kita membuat kisi-kisinya, kunci jawaban dan scoring ya. Kemudian ada lagi contoh bentuk produk ya. Misalkan mata pelajaran seni, membuat karya seni dari bahan daur ulang. Tugasnya buatlah karya seni dari bahan daur ulang seperti kertas bekas, botol plastik dan sebagainya. Ini dalam bentuk produk ya. Kemudian ini ada rubrik penilaiannya, ada skor nilainya, ada deskripsi predikatnya ya. Kemudian ada lagi unjuk kerja, contohnya mata pelajaran jasmani, teknik dasar bola basket, demonstrasikan teknik dribbling, passing dan shooting ya. Ini rubriknya, penilaian, ada skor, ada kriteria. Kemudian ada deskripsi nilai, ada lagi project. Misalkan mata pelajaran IPA, membuat model sistem pencernaan manusia. Tugasnya adalah buatlah model sistem pencernaan manusia dengan bahan sederhana dan jelaskan fungsinya. Ini adalah bentuk asesmen dalam bentuk project ya. Kemudian kita buat kriteria penilaiannya, ada deskripsi predikatnya, ada lagi bentuk asesmen observasi ya. Misalkan amati dan catat partisipasi dan kontribusi setiap anggota kelompok dalam diskusi. Seperti ini ya. Oke, ada lagi. Saya kira cukup itu ya. Ya minimal Bapak Ibu punya dokumen penilaian bentuk asesmen, 3 bentuk asesmen ya. Kita pilih saja selain tertulis itu apa nanti ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya.
Ini nanti hasil karya siswa, sekali lagi ini perlu untuk didokumentasikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kita simpan itu hasil karya ini memang sebagai penanda sebuah proses ya. Tentu saja proses yang baik dalam pembelajaran itu mesti ada karya atau portofolio siswa ya. Jangan sampai guru itu nggak punya sama sekali hasil kerja atau portofolio hasil karya siswa ya. Oke, selanjutnya adalah indikator yang ketiga, menggunakan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik ya. Ini melalui telah dokumen bukti guru mendokumentasikan hasil asesmen. Melalui wawancara diperoleh informasi bahwa guru memanfaatkan hasil asesmen. Nah ini kalimat penting ini, memanfaatkan hasil asesmen untuk mengenali kebutuhan belajar siswa. Ini tentu ada hubungannya dengan diferensiasi ya. Kemudian kita akan lihat nanti apa yang diperlukan RPP ya. Tentu RPP yang berdiferensiasi nanti ini ya. Terdapat instrumen-instrumen asesmen, terutama adalah asesmen awal. Asesmen awal ini untuk mengetahui kesiapan belajar, sehingga kita nanti dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Daftar nilai harian, semester atau rapot, instrumen asesmen seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian ada dokumen hasil asesmen. Nanti kita akan bahas bagaimana cara memanfaatkan hasil asesmen dalam merancang pembelajaran. Kalau ini kan asesmen untuk mengenali kebutuhan peserta belajar siswa. Biasanya asesmen model begini itu adalah asesmen awal. Nanti saya kasih contoh asesmen awal itu ya. Kemudian ini indikator yang keempat, menggunakan hasil asesmen sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Melalui telah dokumen diperoleh bukti berupa penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran. Melalui wawancara dengan minimal 3 guru diperoleh informasi tentang cara guru menggunakan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan belajar. Nah, karena ini untuk merancang pembelajaran, memang untuk asesmen yang paling tepat itu adalah asesmen awal ya. Kan ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif ya. Ketiga asesmen itu sebenarnya sama-sama bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Namun untuk dalam perancangan pembelajaran itu lebih fokus pada dokumen asesmen awal, minimal untuk mengetahui kesiapan belajar. Kemudian RPP-nya nanti dari dokumen awal ini nanti kita susun rancangan pembelajaran dalam bentuk RPP. Tentu saja RPP yang berdiferensiasi ya RPP ya. Oke, saya berikan contoh ya. Contoh misalkan penggunaan asesmen awal dalam merancang pembelajaran. Nah ini ada format asesmen awal, asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar. Ini ada petunjuk pengasihan, misalkan materinya tentang sholat fardu, ketentuan sholat fardu ya. Sebelum anak kita ajarkan materi tentang ketentuan sholat fardu, kita melakukan asesmen awal dulu. Kita buat semacam ini contoh. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebutkan rukun sholat yang wajib. Jelaskan perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib. Ini diisi oleh siswa nanti. Apa yang dimaksud dengan syarat sah sholat? Berikan contoh, sebutkan hal yang membatalkan sholat dan sebagainya. Kemudian nanti hasil-hasil jawaban peserta didik itu akan kita kategorikan ya, berdasarkan hasilnya. Ada yang kelompok A atau kelompok tinggi, ini tentu saja mempunyai nilai yang baik, pemahaman mendalam dan mampu menjawab sebagian besar. Ada kelompok B, ada kelompok C. B itu sedang, C itu kemampuan yang agak rendah. Nanti ditentukan diferensiasinya, bisa diferensiasi konten terhadap kelompok A, kelompok B, kelompok C. Bisa diferensiasi proses pada kelompok tinggi, sedang, rendah,
Nah, ini yang dimaksud merancang pembelajaran itu ya, berbasis diferensiasi ini ya. Ada lagi nanti diferensiasi produk juga bisa ya. Misalkan kelompok A dikasih pembelajaran semacam ini, kelompok B semacam ini, kelompok B, kelompok C semacam ini. Kan diferensiasi itu kan bisa proses, bisa konten, bisa produk ya. Oke, ini yang dimaksud memanfaatkan asesmen untuk merancang pembelajaran. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi saya ulangi lagi untuk indikator keempat ini, melalui telaah dokumen nanti Bapak Ibu siapkan ya, terutama untuk asesmen awal dan perancangan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian langsung saja nanti kita buat RPP kita yang berbasis diferensiasi tadi itu ya. Oke, masuk ke indikator yang kelima ini, indikator yang kelima ya, merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Ini nanti ada telaah dokumen ya, mau diperoleh bukti kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Kemudian melalui wawancara dengan 3 guru diperoleh penjelasan tentang upaya guru menyelaraskan kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti yang diuli itu adalah jelas di RPP ini, apakah tujuan pembelajaran itu sinkron dengan kegiatan pembelajaran ya. Ini saya kasih contoh yang tadi RPP ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ini kan ada tujuan pembelajaran ya, misalkan tentang perkembangbiakan virus ya, maka nanti dalam kegiatan pembelajaran ya, ini kan kalimatnya tadi itu mengidentifikasi perkembangan virus, maka dalam kegiatan pembelajaran ini memang harus sesuai dengan tujuannya ya. Ini kan bisa tercermin itu dalam kegiatan pembelajarannya. Oh, benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Ini harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Jangan sampai kegiatan pembelajaran ini tidak sinkron dengan yang namanya tujuan pembelajaran. Oke. Jadi nanti juga ada dokumen proses pembelajaran ya. Acuannya sekali lagi adalah tujuan pembelajaran. Saya kira ini agak mudah ya. Kemudian indikator yang keenam, melibatkan peserta didik secara aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kegiatan belajar dan asesmen dengan menggunakan beragam pendekatan dan cara yang sesuai. Nanti telaahnya itu adalah melalui telaah dokumen diperoleh bukti keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan memenuhi tujuan pembelajaran, misalnya dalam RPP tercermin bahwa siswa diajak diskusi dalam memilih cara belajar. Nah, dalam memilih cara belajar. Kemudian melalui wawancara dengan 3 guru ada penjelasan guru mengenai salah satu peristiwa saat guru melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran dan atau kegiatan dan atau asesmen pembelajaran. Jadi nanti ada di dokumen diskusi guru dan murid dalam memilih cara belajar misalkan ya. Kemudian di RPP nanti kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil diskusi guru dengan murid, terutama dalam menentukan cara belajar ya. Nah, kemudian melalui wawancara dengan 3 siswa ada informasi mengenai pengalaman siswa terlibat dalam menentukan tujuan pembelajaran atau kegiatan dan atau asesmen pembelajaran ya. Cara pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran itu menampung aspirasi dari peserta didik ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga kita butuh dokumen proses itu ya. Nah, maka saya berikan minimal contoh prosedur misalkan seperti ini. Prosedur diskusi guru dengan siswa untuk memilih cara belajar. Bisa juga tujuan pembelajaran atau bentuk asesmen ya. Prosedurnya sama ya. Nanti guru melakukan persiapan diskusi
menyampaikan tujuan, materi, dan waktu. Kemudian diskusinya adalah penyampaian tujuan, penjelasan opsi belajar. Oke, ini misalkan guru memperkenalkan berbagai opsi cara belajar yang tersedia, menjelaskan kelebihan masing-masing metode dan bagaimana cara kerja setiap opsi, menggali preferensi belajar siswa, tanya jawab, observasi, pemberian contoh. Kemudian guru memberikan kesempatan memilih, dilakukan diskusi terarah. Guru membimbing siswa dalam memilih metode belajar yang mereka anggap paling sesuai ya. Jika kamu lebih suka belajar dengan cara visual, kita bisa lebih banyak menggunakan diagram dan video. Bagaimana menurut kalian? Contohnya demikian Bapak Ibu ya. Fleksibilitas. Guru menjelaskan bahwa siswa dapat mencoba berbagai metode sebelum memutuskan cara belajar. Nanti dibuat semacam pembuatan kesepakatan. Ada kesepakatan individual, kemudian ada komitmen siswa ya. Ada evaluasi dan penyesuaian, kemudian ada catatan dan dokumen ya. Guru mencatat hasil diskusi, pilihan belajar siswa, dan kesepakatan yang telah dibuat dalam jurnal kelas atau catatan harian guru. Pelaporan, guru dapat menyampaikan hasil diskusi dan perkembangan belajar kepada orang tua atau wali siswa dalam pertemuan triwulan atau melalui laporan tertulis. Contoh pertanyaan diskusi, metode belajar apa yang dapat membantu kamu memahami materi dengan cepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat belajar lebih menyenangkan? Apa kamu merasa lebih mudah belajar sendiri atau bersama-sama? Nah, ini adalah sebuah prosedur-prosedur bagaimana guru dan peserta didik atau siswa kita dalam menentukan cara belajar, mungkin nanti dalam menentukan tujuan pembelajaran, bisa juga nanti dalam menentukan bentuk asesmen. Oke, kita kembali ya. Jadi itu nanti bisa didokumentasikan, kemudian proses diskusinya bisa difoto atau divideokan ya. Jadi di sini nanti bisa kita tambahi dokumen tentang pelaksanaan diskusi dengan siswa dalam menentukan cara belajar, tujuan pembelajaran, maupun dalam bentuk asesmen pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lanjut pada butir keempat, memfasilitasi peserta didik untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan untuk membentuk akhlak. Buktinya melalui telaah dokumen, bukti kegiatan pembelajaran, kegiatan rutin maupun kegiatan istral, baik kalau di tingkat kelas maupun tingkat sekolah, misalkan program pembinaan karakter, konservasi lingkungan, kegiatan pelayanan masyarakat, bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengembangkan akhlak. Ini tentu BK ya. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan tadi ada hubungannya dengan program pembiasaan juga ya. Kemudian melalui wawancara dengan minimal 3 siswa dapat diinformasikan bahwa mereka telah berperan dalam penguatan keimanan dan ketakwaan yang dapat berupa kegiatan pembelajaran, kegiatan rutin maupun kegiatan insidental yang direncanakan guru dan siswa baik di tingkat kelas maupun di tingkat madrasah. Jadi ada kegiatan di tingkat kelas, ada kegiatan di tingkat satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah ya. Kita siapkan saja nanti KSP-nya. Di KSP nanti ada program-program pengembangan karakter, ada program-program konseling ya, ada program apalagi ini konservasi lingkungan dan lain sebagainya, pembentukan akhlak dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita siapkan lingkungan sekolah maupun kelas kita yang mendukung program tersebut, baik itu secara fasilitas sarana prasarana maupun lingkungan-lingkungan yang mendukung tercapainya program, terutama dalam hal pengembangan karakter positif ya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke butir yang indikator yang kedua ya, adalah memfasilitasi peserta didik untuk menguatkan kecintaan terhadap sejarah, kekayaan budaya, alam Indonesia, pemikiran dan karya anak bangsa melalui pengalaman belajar yang beragam. Ingat, ada kalimat pengalaman belajar. Jadi anak tidak hanya sekedar dikasih ceramah tentang materi pelajaran,
tapi anak diajak untuk berkegiatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas. Misalkan melalui telaah dokumen diperoleh bukti bahwa guru memfasilitasi pembelajaran siswa untuk belajar tentang sejarah, kekayaan budaya alam, pemikiran, dan karya anak bangsa melalui kegiatan yang beragam seperti kunjungan lapangan, misalkan ya. Kemudian misalkan kunjungan ke museum atau kunjungan ke tokoh-tokoh yang bisa menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan, misalkan mendatangkan narasumber tamu, melakukan studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, festival, dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita dokumentasikan, Bapak Ibu. Saya yakin madrasah atau sekolah juga pernah misalkan mengadakan festival atau misalkan pekan seni dan lain sebagainya ya. Di situ ditampilkan seni-seni khas daerah dan lain sebagainya. Itu cuman barangkali belum didokumentasikan ya. Kita dokumentasikan dalam bentuk video, dalam bentuk foto dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih keterangan-keterangan di foto itu ya. Kalau video kan lebih hidup ya, dokumen yang lebih hidup. Selain ada gambarnya juga ada audionya ya. Oke. Selanjutnya, melalui wawancara dengan minimal 3 siswa diperlukan keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan belajar terkait sejarah, kekayaan budaya, alam Indonesia, pemikiran, dan karya anak bangsa. Ini juga anak-anak nanti akan diwawancari apa benar di sekolah atau madrasah anak-anak ini pernah diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Oke, selanjutnya siapkan RPP, dokumen kegiatan, kemudian dokumen proses pembelajaran. Dokumen proses pembelajaran ini yang hubungannya dengan pembelajaran tentang sejarah, kekayaan budaya, dan lain sebagainya yang ada di sini. Oke, kemudian pada indikator yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keingintahuan serta kecintaan akan ilmu pengetahuan melalui pengalaman belajar yang bermakna dan reflektifnya. Melalui telaah dokumen ditemukan bukti bahwa, bukti 1 ya, pendidik memantik rasa ingin tahu dan cinta pada pengetahuan pada siswa melalui hal yang relevan, bermakna dan reflektif. Buktinya dapat ditemukan antara lain, nah ini buktinya, pertanyaan pemantik mendiskusikan fakta-fakta yang menarik. Jadi di RPP nanti jangan lupa diberikan pertanyaan pemantik ya. Walaupun pertanyaan pemantik itu bukan komponen wajib dalam penyusunan RPP maupun modul ajar, tapi di instrumen akreditasi ini mensyaratkan bahwa pertanyaan pemantik itu wajib ditampilkan. Kemudian jangan lupa ditambahi harus ada pemahaman bermakna. Saya perlihatkan RPP-nya Bapak Ibu ya. Nah ini ada pertanyaan pemantik semacam ini. Pertanyaan pemantik ya. Kemudian ada pemahaman bermakna ya, yang ada hubungannya dengan relevansi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekali lagi RPP-nya nanti beri komponen pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik ya. Jadi RPP ya, RPP. Kemudian melalui wawancara dengan siswa diperoleh informasi bahwa mereka merasa senang dan ingin tahu lebih banyak. Tentu biasanya kalau pembelajaran yang melibatkan banyak pengalaman belajar, itu kecenderungannya siswa merasa lebih senang. Oke. Dokumen-dokumen hasil pembelajaran siswa aktif ya, ini juga dibuat dalam bentuk foto atau video ya. Jadi di video nanti fokus ketika guru menyampaikan pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna yang dihubungkan dalam konteks masalah-masalah yang dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau siswa. Selanjutnya indikator yang keempat, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan memecahkan masalah
Melalui strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik berani bertanya, mau mencoba dan berkarya. Nah, ini buktinya adalah telah ada dokumen bahwa guru memfasilitasi pembelajaran siswa untuk mampu bernalar dan memecahkan masalah. Tentu ini akan tergambar di RPP, kemudian hasil karya siswa. Terus di sini nanti upayakan ada lembar kerja peserta didik, supaya peserta didik itu ada kegiatan yang berproses, melatih daya nalar mereka ya untuk memecahkan suatu masalah ya. Kemudian ada dokumen foto dan video dalam kegiatan itu. Melalui wawancara dengan 3 pendidik ditemukan informasi bahwa pendidik telah memfasilitasi kegiatan, memberi kesempatan siswa mengutarakan pendapat, mengkritisi gagasan, berbagai pengetahuan dengan sesama, berani mencoba dan berkarya atau kemampuan lain yang relevan. Melalui wawancara dengan siswa diperoleh hasil bahwa ia merasa aman untuk bertanya, mau mencoba dan belajar dari kesalahan. Melalui observasi di kelas diperoleh bukti bahwa siswa didorong untuk melakukan 3 dari beberapa hal berikut: berani bertanya, mengutarakan pendapat, mengkritisi gagasan. Jadi nanti dalam proses pembelajaran tunjukkan siswa aktif dalam bertanya, kemudian siswa ditanya pendapatnya bagaimana, kemudian bagaimana dia mengkritisi suatu gagasan. Nah, tentu nanti disetting dalam RPP dulu, kemudian dibuat dalam sebuah pembelajaran. Kita videokan, misalkan tampakkan bahwa siswa di situ aktif melakukan pertanyaan kepada guru atau melakukan diskusi dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah butir kelima, indikator kelima, memfasilitasi pembelajaran yang mendorong peserta didik melakukan refleksi, melakukan telaah dokumen, diperoleh contoh perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek ya. RPP nanti disusun pada suatu materi tertentu, jadi ada guru yang membuat RPP di mana dalam kegiatan pembelajarannya itu berbasis proyek, bisa menggunakan project based learning ya. Metodenya itu buat project based learning. Kemudian di sini ada melalui wawancara dengan 3 guru diperoleh informasi adanya penuturan siswa tentang pengalaman merefleksi pembelajaran di kelas yang memperlihatkan bahwa ia dapat melihat keterhubungan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata ya. Jadi nanti karena metode pembelajaran kita itu bisa problem based learning atau project based learning, itu nanti kita hubungkan dengan masalah-masalah yang ada dalam dunia nyata ya, untuk kita eksplorasi, mencari solusi atau membuat sebuah produk ya, hasil dari pembelajaran proyek itu yang bermanfaat dalam kehidupan. Oke. Nah, ini kemudian kita lanjut lagi. Melalui wawancara dengan 3 guru diperoleh informasi tentang pengalaman guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Mungkin ada wawancara, gimana Pak pengalamannya mengelola pembelajaran dengan melibatkan siswa aktif dengan menggunakan pendekatan project based learning. Nanti guru nanti akan menceritakan ya. Kalau ini dilakukan, maka guru itu akan bisa bercerita secara detail gitu. Tapi kalau tidak dilakukan dahulu, ini sulit bagi guru untuk menjelaskan ini. Maka saran saya, mumpung masih ada waktu, buat RPP dengan metode pembelajaran berbasis project, misalkan project based learning ya. Gunakan aplikasi-aplikasi, manfaatkan kecanggihan teknologi untuk merancang RPP, misalkan menggunakan AI ya. Tulis saja untuk metode pembelajarannya berbasis project based learning untuk materi ini misalkan ya. Oke Bapak Ibu, kemudian melalui observasi di kelas lingkungan sekolah, teramati contoh-contoh hasil karya siswa yang terdokumentasi. Nah, karya-karya siswa ini misalkan produk atau hasil pembelajaran proyek ya. Oke, itu untuk
indikator yang terakhir yaitu indikator yang kelima ya, untuk butir yang keempat ini ya. Saya kira itu pembahasan kita untuk komponen 1 ini ya, komponen 1 tentang apa namanya, pembelajaran ya. Intinya adalah pembelajaran pendidik, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oh ya, saya tambahi juga ya, tadi ada yang lupa kelewat tentang ini, tentang bukti dukung yang hubungannya dengan kegiatan yang menumbuhkan disiplin positif. Tadi kan ada kegiatan pembiasaan tuh ya. Pembiasaan itu adalah kegiatan yang memantik tumbuhnya disiplin positif ya, disiplin positif. Nih, tentu saja dalam program pembiasaan ini harus dijalankan, tadi sudah ada programnya. Kemudian setiap guru juga harus mendukung program pembiasaan ini. Nah, diantaranya bukti dukungnya nanti bisa dalam bentuk yang namanya jurnal guru ya. Nah, ini bisa dibuat ya, contoh jurnal guru dalam mendukung program disiplin positif. Misalkan ini ada tanggal, ada nama siswa, ada kejadian, ada tindakan guru, dan ada rekomendasi ya. Misalkan ya, siswa namanya siswa A ya, siswa A. Siswa A ini ternyata menunjukkan sikap empati yang kuat ketika membantu temannya Rina, yaitu yang bernama Rina yang kesulitan. Kemudian tindakan guru, karena ini sebuah tindakan yang baik, menunjukkan sikap yang baik, maka guru memberikan apresiasi. Oke. Kemudian anak tadi diberi lebih banyak kesempatan untuk memimpin kelompok. Kemudian misalkan siswa B terlambat datang, misalkan ini ya, ada siswa B namanya, ini hanya permisalan, siswa B ya, terlambat datang ke kelas karena harus membantu orang tua sebelum berangkat. Mengajak siswa B berbicara untuk secara pribadi memahami situasi lebih baik, memberikan dukungan moral dan saran ya. Kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua guna mencari solusi ya. Ini jurnal-jurnal ini sebagai bukti dukungan terutama tenaga pendidik atau guru dalam menumbuhkan disiplin positif yang ada di suatu sekolah atau madrasah. Oke, ini contoh-contoh format ini nanti kita bisa share ya linknya pada deskripsi video ini. Ada contoh RPP yang di situ ada unsur PSE maupun diferensiasi, ada cara menggunakan hasil asesmen untuk menyusun kegiatan pembelajaran, ada contoh instrumen asesmen awal untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi, ada contoh umpan balik ya, contoh umpan balik seorang guru kepada siswa, terutama yang menyangkut hasil karya atau hasil ujian para siswa ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, selain contoh umpan balik, ada contoh prosedur kesepakatan kelas, ada contoh program pembiasaan, ada contoh jurnal guru untuk mendukung disiplin positif, ada contoh bentuk asesmen, ada contoh prosedur diskusi guna menentukan cara belajar, ada lagi contoh tata tertib kelas. Tata tertib kelas atau tata tertib sekolah ini yang ada hubungannya dengan larangan berperilaku agresif tadi itu ya. Oke, demikian penjelasan saya sepintas tentang bukti dukung pada komponen 1 kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat
tutorial kembali pada komponen yang kedua dan komponen yang ketiga ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.